Dan hingga akhirnya aku pun muntah darah sebanyak 3 kali lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi di segmen pengalaman kita. Sekarang kita dapat kiriman cerita dari salah satu teman kita, cowok. Kita sebut saja bro ya. Sebut aja bro. Nah, Kita sebut aja namanya. ini pengalaman yang katanya horor. Dan setelah saya baca, ternyata memang sedikit horor. Gak sedikit, emang horor. Oke, Kita mulai saja. tanpa berlama-lama langsung kita mulai ceritanya. Mas, mau berbagi cerita hal yang pernah saya alami dulu. Mungkin bagi diri saya itu peristiwa kelam yang saya alami. Ayah kami digugat ke pengadilan gara-gara masalah tanah. Padahal ayah tidak bersalah dan mempunyai bukti yang lengkap. Dalam persidangan, ayah saya terbukti tak bersalah dan yang menggugat itu bersalah. Sebelum hari keputusan, aku terkena sakit yang dadakan. Sebelumnya, aku tidak mengeluh sakit apapun. Masih sempat bersekolah dan foto-foto bareng teman-teman. Oh, awalnya dia itu sehat-sehat aja. Ya, sehat-sehat aja dan Tiba-tiba sakit dia itu dadakan. sakit. Nah. Tiba-tiba ibu menelpon disuruh pulang. Karena ibu akan rapat dan suruh jaga rumah. Ketika sampai rumah, tiba-tiba aku pusing. Sama ibu disuruh jangan keluaran. Setelah itu ibu pamit untuk menghadiri rapat. Rapat apa itu yang kamu? Kurang tahu di sini tidak disebutkan. Cuma rapat. Iya. Pusingku semakin menjadi-jadi hingga rasa mual. Setelah asar, malah makin parah. Dan hingga akhirnya aku pun muntah darah sebanyak 3 kali lebih. Padahal pertamanya dia itu Sehat. nggak mengidap penyakit Enggak, yang keras. iya, dia sehat-sehat aja sebenarnya. Aku pun dalam keadaan lemah masih bisa menelpon ibu dan menyuruh ibu pulang, yang memberitahukan bahwa aku muntah darah. Beberapa menit kemudian, tetanggaku datang. Dia ditelepon ibu suruh ke rumah karena ibu masih ada di jalan. Selang beberapa menit, kemudian ibu pun datang dan membawa aku ke rumah sakit dengan mobil tetangga di sana. Aku tidak sadarkan diri hingga jam 9 malam. Itu posisinya habis asar, John, bayangkan. Habis asar. Sampai- Berarti itu bukan sekedar pingsan ya, Jon. Bukan Iya. sekedar pingsan Habis- biasa ya, Jon. Habis asar sampai jam 9 malam, jam 9-an itu, John. Berarti memang ada hal. Iya, Tapi yang patut dicurigakan. Nah, lanjut lagi. Kata ibu, wajahku sangat pucat, yang membuat ia tambah panik. Ayahku yang masih bekerja langsung ditelepon untuk menyusul ke rumah sakit. Juga keluarga yang ada di Madura ditelepon dan datang keesokan harinya. saudaranya yang jauh-jauh itu berarti Iya, ditelepon. ditelepon juga. Setelah aku sadar, dada ini seperti ditekan dan sesak yang sangat sakit, hingga harus dibantu dengan diberi oksigen dari tabung. Dan di ronsen beberapa kali, sampai dicek kata dokter gak ada penyakitnya. Tapi aku mengalami sesak dan terus mual. Berarti sudah ada. Ya udah dicek itu, udah ada penyakitnya. Akhirnya saat aku masih di rumah sakit, ayah membawa ustadz. Dan di sana aku pun diperiksa. Dari sela jari kaki dipencet, terasa sangat sakit sampai ke dada. Padahal itu dipencet dengan pelan katanya. Ini bukan penyakit medis,
Dan Ustadz memberitahu pada orang tuaku bahwa ini penyakit kiriman dari orang yang menggugat ayah. Ingat tadi yang di awal? Oh, berarti semacam hal santet dia. Iya. Semacam hal mistis yang yang buruk lah istilahnya John. Dan dikirimkan kepada anaknya, bukan kepada orang tuanya. Maksudnya gimana ya? Menurut saya John, itu hal seperti itu sih bukan mau tahu. Biasanya orang yang mengirim santet yang misalnya kepada musuhnya itu udah siap targetnya mungkin awalnya udah ke ayahnya. Tapi meleset kena ke ke anaknya gitu. Lanjut ya. Akhirnya orang tuaku membawa pulang dari rumah sakit. Selang sehari aku pulang, kakakku yang ada di Malang terkena juga pada malam yang sama. Maksudnya pada malam saat pertama? Ya, pada malam saat dia dibawa ke rumah sakit. Nah. Orang tuaku kaget setelah ditelepon ibu kosnya dan langsung menjemput kakakku yang ada di Malang. Setelah kakakku datang, kami langsung diruqyah. Ketika dalam proses ruqyah, yang aku rasakan adalah rasa sakit dari kaki sampai dada dan mual. Setelah proses ruqyah selesai, kami diberi jamu dan bacaan amalan agar terhindar dari sihir. Dan seminggu kemudian, ibuku terkena juga. Jadi, dalam selama waktu 1 bulan, 3 anggota keluargaku yang terkena sihir. Dari si penggugat. Yang dikena itu 3 orang. Ibunya, anaknya 2. Ibunya yang bercerita sama kakaknya. Berarti itu yang ngirim bukan sembarangan gitu. Ya. Kan kalau misal paling ya, kalau misal cuma biasa paling cuma 1 orang atau Sekian dari kisah yang saya alami. Kurang lebih mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Dan hikmahnya gimana? Bentar John, apakah dia itu sekarang sudah normal kembali atau gimana John? Alhamdulillah, dia sekarang normal. Dia nggak usah disebutin identitasnya lah ya. Iya dia adik kelas saya lah. Ya. Alhamdulillah sekarang normal. Berarti sudah nggak ada apa-apa lagi. Ya alhamdulillah. Ya hikmahnya yang bisa kita ambil dari cerita ini, jika kita benci sama orang lain, jangan cukup gitu dan aja. Maksudnya jangan sampai ngirim hal-hal yang nggak berguna kayak gitulah. Kan kalau misal dosanya double John. Misal si yang dikena itu mati, dia juga dosa. Yang ngirimin dosa. Ya kan nggak ada manfaatnya. Ya cukup kita berdoalah sama Yang Maha Kuasa agar diberi jalan yang baik lah ke depannya. Ya intinya jangan, kita sebagai manusia itu jangan, kalau dijahatin jangan dibalas jahat juga. Iya, gitu benar. Maksudnya kalau misal kita gak suka sama orang, jangan dibalas kayak hal-hal kayak gitu loh John. Ya cukup kalau misal gak suka ya bilang gak suka gitu lah John. Maksudnya harus jujur gitu John. Biar apa ya kan gak ada manfaatnya juga John kayak gitu John. Iya, benar. Oke. Semoga kita semua terhindar dari hal yang seperti itu. Amin. Dan semoga kalian semua terhindar dari virus yang sedang wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Semoga kalian baik-baik saja beserta keluarga. Tetap stay safe dan di rumah aja ya. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.